Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya di mata kuliah Matematika 3, di mana pada pertemuan kemarin kita membahas tentang integral dari sebuah parsial untuk standar 1 dan 2, dan saya memberikan tugas untuk standar 1 dan 2 pada minggu kemarin. Seperti biasa, pada awal pertemuan kita akan membahas soal yang saya berikan kemarin. Untuk standar 1, di mana soalnya seperti yang tertampak di depan ini, yaitu integral di Z per Z kuadrat min 25. Bagaimana cara menjawabnya? Di mana rumus dari integral 1 ini kita mendapatkan adalah 1/2A ln Z min A per Z plus A plus C. Oleh karena itu, kita harus membuat soal itu mana Z-nya dan mana A-nya. Ya, oke, kita identikan di sini. Z-nya sudah ketahuan, tinggal A-nya saja. A-nya di sini berarti kita buat ini adalah Z kuadrat sama dengan identik dengan min 5 kuadrat. Sehingga kita dapatkan di sini Z-nya adalah Z saja dan A-nya ini adalah A-nya sama dengan 5. Oke, Z-nya sama dengan Z. Oke. Selanjutnya kita masukkan dalam persamaannya. 1/2A yaitu 1/2A dikalikan dengan ln Z min A per Z plus A. Ini plus C. Kita masukkan saja, berarti 1/2 dikali 5. Terus kemudian ln Z min 5 per Z plus 5 plus C. Sehingga jawabannya adalah 1/10 ln Z min 2 per Z min 5 per Z plus 5 plus C. Oke, ini adalah jawabannya untuk nomor 1. Bisa ya? Selanjutnya kita masuk ke nomor 2. Sama, kita identikan bagaimana dia menjadi 1/Z kuadrat min A kuadrat. Nah, sekarang di sini Z kuadratnya sudah aman. Tujuannya bagaimana caranya dia menjadi kuadrat? Berarti ini sama dengan ini saya buat Z kuadrat tetap. Dan ini dikurangi akar 7 dikuadratkan. Nah, berarti kita mendapatkan Z-nya adalah Z dan A-nya adalah akar 7. Tinggal dimasukkan ke persamaan tadi. 1/2A ln Z min A per Z plus B. Oke, ditambah dengan C. Z-nya saya sama masukkan Z, A-nya ini ganti akar 7, kemudian ini juga ditambah akar 7. Sedangkan ini menjadi 2 akar 7. Supaya gini, ln Z min akar 7 per Z plus akar 7. Ini plus C. Jawabannya untuk nomor 2. Selanjutnya, untuk nomor 3, kita bagaimana memecahnya agar dia bisa menjadi bentuk seperti ini. Kita melihat penyebut ini, apakah kita bisa pecah apa tidak. Kita lihat nilai tengahnya, berapa kali berapa. Jika dikalikan hasilnya 2, tetapi jika ditambahkan atau dikurangi hasilnya 4. Susah lah, 2 kali 2 hasilnya 4. Tapi di sini kalau ditambahkan hasilnya adalah 4. Jadi sepertinya tidak bisa dipecahkan. Terus bagaimana cara memecahkannya? Di sini kita bisa melihat dari angka 4 ini, kita boleh tulis seperti ini. X kuadrat ditambah 4X ditambah 4
dikurangi 4. Nah, ini kan 4 dikurangi 4, 0 toh. Terus kemudian saya tambah 2. Sehingga ini saya boleh kumpulkan. Yang ke sini juga saya akan kumpulkan. Ya kan? Min 2 plus min 4 eh, plus 2 ini. Sehingga kita dapat jawabannya kalau ini berapa, kalau dikali 4, kalau ditambahkan adalah hasilnya 4. Berarti ini 2 toh. Ini bisa dipecah menjadi X plus 2 dikalikan X plus 2 atau saya tulis X kuadrat. Jadi X kali dikuadratkan X, kemudian ini dikuadratkan adalah 4, kemudian 2 dikali X dikali 2 adalah 4X. Ini sudah dapat. Selanjutnya, ini kita dapatkan min 4, ini berarti hasilnya adalah min 2. Min 4 ditambah 2 adalah min 2. Nah, kita dapat persamaan yang baru untuk ini adalah X plus 2 kuadrat minus 2. Oke ya. Selanjutnya, untuk ini belum kuadrat. Bagaimana caranya menguadratkan? Kita tulis lagi di sini, yaitu ini untuk X plus 2 kuadrat minus akar 2 dikuadratkan. Nah, ini sudah identik, di mana ini adalah pengganti dari Z. Dan yang di dalam sini adalah A. Sehingga untuk nilai Z-nya adalah X min 2, X plus 2. Dan untuk A-nya adalah akar 2. Tinggal Anda masukkan ke rumus tadi 1/2A ln Z min A per Z plus B ditambahkan C. Bisa dimengerti ya? Oke, ini jawaban untuk nomor 3. Atau saya tulis di sini adalah 1/2 akar A tadi adalah akar 2. Ya toh? Dikalikan ln ini Z-nya, berarti Z-nya adalah X plus 2 minus A akar 2 per ini X plus 2 Z-nya ditambah akar 2 ditutup kurung ditambah dengan C. Ini jawaban nomor 3. Selanjutnya yaitu soal nomor 4. Sama caranya, apakah kita bisa pecah atau tidak? Nah, kalau memang tidak bisa dipecah seperti soal nomor 3, maka kita mengikuti cara nomor 3. Tetapi caranya yaitu kita melihat angka tengahnya. Kita bagi 2, terus kemudian kita kuadratkan. Seperti ini tadi, yaitu caranya yang benarnya adalah kita bagi 2, hasilnya 2, kemudian kita kuadratkan. Inilah yang untuk ditambah, dikurangi ini. Nah, ini jawabannya. Sedangkan ini kalau kita bagi 2 adalah 3, berarti kita kuadratkan dikurangi 3 kuadrat. Sehingga soalnya adalah X kuadrat plus 6X plus 9 minus 9 plus 4. Apakah ini bisa dikumpulkan? Berarti ini 3, 3 kali 3 adalah 9. Ditambah berarti ini adalah X plus 3 kuadrat. X kuadrat, X kali X kuadrat, 3 kali 3 kuadratkan adalah 9, dan 2 kali 3, 6 kali X. Berarti ini sudah sesuai ganti ini. Sedangkan ini min 9 plus 5 adalah, plus 4 adalah 5. Sehingga kalau banyak kita identikan dengan sama-sama kuadrat, berarti X plus 3 kuadrat min 5 akar 5. Ya kan? Akar 5 kuadrat. Sehingga di sini pastinya kita mendapatkan nilai Z-nya adalah Z sama dengan X plus 3 dan nilai A-nya adalah akar 5. Tinggal Anda masukkan ke dalam rumus, maka Anda mendapatkan jawabannya. Bisa ya mencarinya? Jadi caranya tengahnya adalah ada lihat tengah, kemudian dibagi 2, dikuadratkan. Kan ini bagi 2, hasilnya 2, 2 kuadrat nanti. Berarti tengah-tengahnya akan ditambah dengan ini.
Sedangkan ini 6 bagi 2 adalah 3, berarti 3 kuadrat dikurangi 3 kuadrat biar dia 0. Nah, tengah-tengahnya ditambah ini. Sudah ya. Selanjutnya yaitu kita nomor 5. Apakah ini bisa dipecah nomor 5? Kita lihat 18 itu berapa kali berapa, tetapi kalau memanage jumlah kan hasilnya adalah harus 10. 6 kali 3 ditambah adalah 9. Berarti ini tidak bisa dipecah secara langsung. Maka Anda melihat tengah ini, kita bagi 2, hasilnya adalah 5. Selanjutnya di tengah-tengah nanti, kita tulis 5 kuadrat minus 5 kuadrat. Sehingga persamaan sekarang menjadi x kuadrat min 10x plus 5x 5 kuadrat, terus kemudian ini menjadi 1, ini dikurangi 25 ditambah 18. Sehingga kalau maunya di sini saya menulisnya adalah apa namanya? Boleh x min 5 saya kuadratkan. X dikuadratkan adalah x kuadrat, min 5 dikuadratkan adalah 25, ya. Ini luar kata adalah 25, min 5 kali min 5, 25. Kemudian tengahnya 2 dikalikan min 5, min 10 kali x. Berarti ini sudah sesuai. Selanjutnya, min 25 ditambah 18, ini kita dapatkan min 7. Ya, berarti soalnya kita identikan, kita menjadi x min 5 kuadrat minus akar 7 kuadrat. Sehingga kita dapatkan untuk nomor 5, setnya ini adalah x min 5. Oke, dan A-nya adalah akar 7. Tinggal dimasukkan ke dalam persamaannya, kita sudah dapatkan hasilnya. Oke ya, bisa dimengerti. Selanjutnya untuk nomor 6. Nah, nomor 6 ini di depan angka x kuadrat, ini ada angkanya. Sehingga penyelesaiannya makanya pemecahannya. Kita buat dulu apa namanya persamaan ini seperti yang di sini, yaitu x kuadrat saja. Sehingga kalau jika ia diusahakan menjadi x kuadrat, maka kita bagi 5, 5-nya ini keluar. Sehingga saya lihat bawahnya saja ya, 1/5 ini nanti dikalikan 1 per ini x kuadrat. Berarti kalau maunya 5 keluar, ini dibagi 5, min 2/5 x, ini min 4/5. Ya, karena kalau ada masukkan 5-nya ini lagi, maka dia hasilnya seperti ini. Selanjutnya, kita simpan angka 1/5 ini, dan kita melihat yang di dalam kurung, yaitu x kuadrat minus 2/5x, ya, 2/5x dikurangi 4/5. Apakah bisa dipecah? Ternyata tidak bisa dipecah secara langsung. Makanya kita seperti cara tadi, kita bagi 2, terus kemudian kita kuadratkan. Kalau kita bagi 2, kita mendapatkan adalah 1/5. Ya, sehingga 1/5 kuadrat dikurangi 1/5 kuadrat. Ya, 1/5 kuadrat ini kita dapatkan adalah sama 1/25. Sehingga persamaan di depan ini kita mendapatkan adalah x kuadrat minus 2/5x ditambah 1/25 aja. 1/25. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang sebelah sana berarti 1/25 dikurangi 1/25 ditambah dikurangi 4/5, min 4/5. Oke ya, ini yang sebelah kanan. Untuk yang sini kita selesaikan dulu. Kita mendapatkan kalau kita dikuadratkan di sini, ini adalah x min 1/5 kuadrat. Kita buktikan x dikuadratkan x kuadrat, 1/5 dikuadratkan menjadi min ini berarti plus, ya, plus 25 1/25
kemudian ini dikalikan adalah 2 kali X, 2X dikalikan min 1/5 adalah min 2/5X. Berarti ini sudah sesuai. Selanjutnya, min 1/5, min 4/5. Atau ini berarti dijumlah karena min, berarti kalau saya jumlahkan ini jadi 5, ini sama dengan min 1/25 minus 20/5. Oke, berarti kita dapatkan min 21/25. Sehingga kalau mamanya kita akarkan di sini, ya, min 21/25 kita identikan. Berarti yang pertama kita dapatkan ini, X min 1/5 X kuadrat, saya hapus saja. Kita dapatkan X min 1/5 kuadrat, kemudian dikurangi 21/25. Berarti kita kalau maunya menjadi kuadrat, ini kita akarkan, ini kita kuadratkan. Sehingga kita dapatkan nilai Z ini sama dengan X min 1/5, sedangkan A-nya adalah akar 21/25 atau akar 21 dibagi dengan 5. Oke, Z-nya sudah dapat dan A-nya sudah dapat. Kita masukkan ke dalam persamaan dan kita mendapat jawabannya. Oke ya. Selanjutnya, tugas yang kedua adalah standar 2. Di mana standar 2 kita memiliki rumusnya adalah 2A dikalikan dengan ln A plus Z dibagi dengan A min Z. Jadi rumusnya di sini saya tulis lagi. Jadi kita dapatkan adalah 1/2A dikalikan dengan ln Z plus A dibagi dengan Z min A. Nanti hasilnya plus C. Oke, ini adalah rumusnya. Sehingga kita di sini harus bisa mencari berapa nilai A-nya dan Z-nya. Kita lihat di penyebutnya di mana X kuadratnya ada di belakang. Terus kemudian apakah ini bisa dipecah secara langsung? Ternyata tidak bisa. Maka kita lihat nilai tengahnya 6. 6 kita bagi 2, hasilnya adalah 3. Maka nanti persamaan ini kita tambah 3 kuadrat dan dikurangi 3 kuadrat. Sehingga ditulis di sini persamaannya menjadi 3 plus 3 kuadrat. Terus kemudian minus 3 kuadrat, ya. Kemudian di sini adalah plus 6x min x kuadrat. Ya, setelah ini Anda bisa mengumpulkannya. Sehingga kita kumpulkan di sini yaitu 3 ditambah 9. Oke. Terus kemudian saya kurangi. Berarti kalau saya kurangi di sini ini adalah min 9 ya. Kalau min 9 kita kumpulkan di sini, ini min, ini plus. Kalau Anda mengurung, berarti kita nanti harus kalau dibuka harus sama. Kalau ini saya taruh di depan x kuadrat, berarti kalau saya kalikan dia tetap. Kemudian 6x, karena dia di sini plus, berarti ini saya tulis 6x. Sedangkan di sini dia minus, berarti ini saya tulis adalah plus 9. Ya, 3x. Ya. Sudah dipahami? Sehingga ini kita bisa kumpulkan, kita mendapatkan yaitu ini bisa pecah menjadi x min 3 kuadrat. Ya, x min 3 kuadrat, sedangkan ini 3 ditambah 9 adalah 12. Ya, nilainya ada 12. Berarti begini, kita identikan di sini, berarti akar 12 kuadrat dikurangi dengan x min 3 kuadrat. Ya, oke, dari persamaan ini berarti kita mendapatkan
Untuk nilai A-nya adalah akar 12, ya, A sama dengan akar 12, dan Z-nya ini sama dengan X min 3. Z identik dengan notasi X ini. Sehingga ada masukan ke sini 2 dikali akar 12 dan Z-nya adalah X min 3 dalam kurung plus akar 12 dibagi dengan X min 3 dalam kurung dikurangi akar 12. Itu adalah apa namanya, jawaban dari nomor 1. Bisa dipahami? Anda juga boleh menjawab akar 12 ini diganti dengan 4 kali 3 di dalam toh. Berarti akar 4 kali 3. Akar 4 bisa keluar, ini jawabannya adalah 2 akar 3. Berarti untuk nilai A, akar 12 bisa Anda gunakan atau 2 akar 3. Selanjutnya, kita masuk ke nomor 2. Kita lihat dengan cara sama. X kuadratnya ada di belakang, berarti kita melihat ini bisa dipecah apa enggak, karena nilai tengahnya kalau 9, 3 kali 3 ditambahkan hasilnya 6. Jelasnya tidak bisa dipecah secara langsung. Kita lihat tengahnya, kita bagi 2. Kemudian berarti kita nanti tengah-tengahnya ada 2 kuadrat minus 2 kuadrat. Ya. Sehingga persamaan ini menjadi 9 ditambah 2 kuadrat minus 2 kuadrat minus 4x minus x kuadrat. Kita kumpulkan di sini. Berarti ini sama dengan 9 ditambah 4. Kita dapatkan adalah 13. Ya. Kemudian dikurangi, kita tutup kurung. Karena ini dikurangi, ini harus kembali ke sama kalau dibuka. Berarti ini x kuadrat. Kemudian ini minus, hasilnya adalah minus. Berarti ini adalah plus 4x. Terus ini adalah minus 4. Ya, minus ini dalam arti bukan dikuadratkan, tapi ini dikuadratkan dulu ya. Jadi 4 dikurangi 4 gitu maksudnya. Jadi ini adalah minus 4, berarti ini adalah plus 4. Sehingga kita dapatkan di sini yaitu x plus 2, ya. Karena kalau x kuadrat ini adalah 4, 2 kali x sama 4x, berarti ini x plus 2 kuadrat. Sedangkan ini adalah 13, sehingga kita jawabnya adalah akar 13. Biar sama identik, akar 12 kuadrat dikurangi dengan x plus 2 kuadrat. Sehingga kita dapatkan nilai A-nya adalah akar 13, sedangkan nilai Z-nya adalah x plus 2. Tinggal dimasukkan ke dalam persamaan, maka kita mendapatkan jawabannya. Bisa dipahami ya? Oke, selanjutnya adalah untuk nomor 3. Kita lihat, berarti bagaimana caranya kita harus membuat X-nya ini adalah apa namanya, menjadi X kuadrat. Nah, kita dengan cara mengeluarkan angka ini setengah, berarti 1/2 kita keluarkan. Ingat ya, kalau kita mengeluarkan ini kita simpan, nanti hasil akhirnya harus kita kalikan dengan setengah tadi. Ya, sehingga di sini kalau saya keluarkan setengah, kita mendapatkan 5/2 penyebutnya. Ditambah ini bagi 2 berarti 2x. Ini adalah min x kuadrat. Ya, ingat ini disimpan saja, jangan dihilangkan. Setelah ini baru kita melihat apakah bisa dipecah. Ternyata tidak bisa dipecah. Kalau tidak bisa dipecah, kita melihat ini tengah-tengahnya. Berarti ini kalau dibagi 2 adalah 1. Berarti nanti ditambah 1 kuadrat min 1 kuadrat. Ini saya simpan ya. Berarti jawabannya adalah 5/2 ditambah 1 kuadrat dikurangi 1 kuadrat ditambah 2x minus x kuadrat. Oke, kalau umpamanya ini
saya kumpulkan berarti 5/2 ditambah 1 ini berarti per 2. Ini kita mendapatkan adalah 5/2 ditambah 2/2 sama dengan 7/2. Ini adalah nilai dari A-nya. Selanjutnya, belum A-nya. Ini A-nya sementara. Terus kemudian kita dapat 7/2 berarti kita ini mengumpulkan ini. Jadi minus, saya hapus saja, minus ini minus 1 plus 2x minus x kuadrat. Kalau ini minus, saya buka kurung, berarti di sini x-nya depan x kuadrat. Ini plus, berarti ini adalah apa namanya, minus 2x. Ini karena minus, berarti adalah plus 1. Nah, berarti kalau melihat begini, kita melihat bisa dipecah menjadi x min 1 kuadrat. Karena min 1 kali min 1 adalah plus 2. Nanti min 1 kali min 1 adalah plus 1. Kemudian 2x kuadrat, 2x kalikan min 2x. Sehingga di sini kita mendapatkan yaitu 7/2 dikurangi dengan x min 1 kuadrat. Sehingga biar identik, ini menjadi akar 7/2 x kuadrat minus ini. Oke, sehingga kita dapatkan untuk A-nya adalah akar 7/2. Sedangkan untuk Z-nya ini adalah x min 1. Setelah ini berarti Anda masukkan ke Z dikalikan dengan yang Anda keluarkan ini. Hasilnya dikalikan dengan 1/2. Masukkan persamaan ini 1/2A ln Z plus A plus Z dibagi dengan A min Z, kemudian hasilnya ini dikalikan dengan setengah karena Anda mengeluarkan dari persamaan ini tadi. Oke ya, semoga bisa dimengerti. Dan untuk selanjutnya yaitu soal nomor 4. Caranya sama, kita juga membuatnya dia 5 ini keluar. Berarti 1/5 ini kita keluarkan, kita simpan. Oke, kita simpan, berarti ini nanti kita mendapatkan persamaannya adalah 6/5 minus 6x per 5 kemudian dikurangi x kuadrat. Ya. Oke, dari sini Anda melihatnya tidak bisa dipecah langsung, berarti kita ini bagi 2. Ya, apa namanya, 6/5 kita bagi 2 berarti kita dapatkan 3/5. Selanjutnya kita kuadratkan, kita bagi 2 kan, kita kuadratkan. Nah, kemudian dikurangi ini 3/5 kuadrat. Sehingga di sini soalnya ini 1/5 disimpan ya. Kita dapatkan, ini saya tulis 1/5 simpanan tadi, kita tadi yaitu 6/5, kemudian ditambah dengan 3/5 kuadrat, 9/25, dikurangi 9/25, terus kemudian dikurangi 6x/5, oke, ditambah dikurangi dengan x kuadrat. Kemudian ada kumpulkan, ini kalau namanya menjadi per 25 berarti kalikan 5, yaitu 30 ditambah 9/25. Dapatnya 39/25. Selanjutnya untuk yang ini kita keluarkan minus, berarti x kuadrat, saya tulis dapat, ini minus berarti ini plus 6x min per 5, ini plus 9/25. Hingga kita dapat pecahkan ini menjadi apa yang Anda gunakan tadi.
Ya, 3/5 tadi Anda bagi. Nah, Anda gunakan X. Cuma ini tandanya plus, berarti plus 3/5 kuadrat. Nah, 9/25 kalikan ini berarti kuadrat, ini menjadi 6/25. Sesuai sudah, sehingga jika setnya ini kita dapatkan adalah X per 3/5. Ya, kuadrat ini setnya. Kemudian A-nya kita tadi, berarti ini kita akar. Akar 39/25. A ini berarti sama dengan akar 39/25. Atau boleh akar 39 dibagi dengan 5. Nah, akarnya yang 39 di atas saja. 5-nya tidak memiliki akar. Ini boleh A gunakan ini atau yang ini. Terus kemudian Anda masukkan rumus dan jangan lupa dikalikan dengan 1/5 karena Anda tadi mengeluarkan 5 angka 5 ini. Oke ya, jadi cirinya ketika Anda tidak bisa dipecahkan, Anda melihat tengah, kemudian hasil yang Anda gunakan ini nantinya pastinya X, kalau ini dibagi 2 berarti ini pastinya adalah ditambah atau dikurangi dengan 3 karena Anda bagi 2 tadi. Ya, selanjutnya ini pasti X 2. X dengan 2. Dan ini Anda bagi keluarkan dulu. Oke, ini adalah untuk jawaban dari standar 4. Semoga jawaban Anda benar. Selanjutnya kita bahas untuk standar 3. Di mana standar 3 yaitu dz per z kuadrat plus a kuadrat. Untuk menyelesaikannya, persamaan tersebut tidak bisa dengan cara yang sama, penyebutnya tidak bisa dipecah, sehingga cara penyelesaiannya adalah dengan mengambil nilai z sama dengan a tangen theta, di mana z kuadrat plus a kuadrat ini adalah a kuadrat tangen theta ditambah a kuadrat. A kuadrat tangen kuadrat theta ditambah a kuadrat, sehingga kita tulis juga menjadi a kuadrat dikalikan 1 ditambah dengan tangen kuadrat theta. Atau bisa ditulis juga menjadi a kuadrat secant kuadrat theta. Di mana dz per d theta ini adalah a secant kuadrat theta. Sehingga dz ini akan menjadi a dikalikan secant kuadrat theta kalikan d theta. Ini pindah ke sebelah kanan. Sehingga persamaan integral di atas dapat ditulis kembali menjadi dz per z kuadrat plus a kuadrat sama dengan 1/a kuadrat secant kuadrat theta dikalikan a secant kuadrat theta di delta. Sehingga kita mendapatkan integralnya adalah integral 1/a di theta. Sehingga kita menjawabnya adalah dapat jawabannya adalah 1/a theta ditambah dengan C. Namun di sini variabel theta tidak bisa digunakan dalam persamaan, sehingga harus kita kembali ke bentuk variabel z, di mana z tadi adalah a tangen theta. Sehingga kita masukkan z per a sama dengan tangen theta. Sehingga theta sama dengan tangen pangkat min 1 z per a. Dan kita gantikan setelah mendapatkan variabel z, integral ini kita ganti tetanya dengan tangen min 1 z per a plus c. Oke ya. Semoga bisa dimengerti. Jadi di sini rumus-rumus untuk merubahnya menjadi tangen min 1 itu tetap memakai rumus-rumus integral sebelumnya. Oke, inilah jawaban yang Anda gunakan jika persamaan tersebut identik dengan z kuadrat plus a kuadrat. Maka Anda mendapatkan jawabannya harus begini. Tinggal ganti dengan a-nya dan nilai dari z dan a ini. Bisa dimengerti ya, jadi soal diarahkan untuk identik dengan persamaan ini. Oke,
Ini adalah soal yang harus Anda jawab pada standar 3. Caranya sama seperti cara-cara yang sebelumnya saya ajarkan. Jadi Anda harus mengidentikan menjadi Z kuadrat plus A kuadrat. Selanjutnya yaitu standar 4. Standar 4 ini adalah dz per akar kuadrat min z, akar kuadrat dari A kuadrat minus Z kuadrat. Untuk menyelesaikan persamaan ini, penyebut tanda akar adalah dengan mengambil nilai Z sama dengan A sin theta. Sehingga penyebutnya menjadi A kuadrat min Z kuadrat. Ini sama dengan A kuadrat minus A kuadrat sin kuadrat theta. Karena Z-nya diganti dengan A kuadrat A sin theta. Ini Z-nya diganti dengan ini. Sehingga di sini untuk selanjutnya kita boleh tulis menjadi A kuadrat dikalikan 1 minus sin kuadrat theta. Atau ditulis menjadi A kuadrat cos kuadrat theta. Selanjutnya akar A kuadrat minus Z kuadrat ini bisa kita tulis menjadi A cos theta. Karena kalau maunya A kuadrat tanpa di akar, Anda menjawabnya adalah ini. Tapi kalau maunya di akar, Anda dapatnya adalah ini. Oke, sehingga dz per d theta kita dapatkan A cos theta atau dz sama dengan A cos theta kali d theta. Ya. Oke, sehingga persamaan integral dapat ditulis kembali menjadi akar dz per dz integral dz per akar A kuadrat min Z kuadrat sama dengan integral 1 per A cos theta dikalikan A cos theta d theta. Maka ini persamaan sama dengan integral d theta. Atau jawabannya adalah theta plus C. Sama seperti sebelumnya di mana theta tidak bisa kita masukkan secara langsung dan kita perlu mengambil variabel dari Z. Sehingga theta ini kita ganti dengan Z, di mana Z adalah A sin theta, sehingga Z per A sama dengan sin theta. Dan kita dapatkan untuk T-nya, theta-nya ini adalah sin pangkat min 1 Z per A. Sehingga theta ini nanti ganti dengan ini. Oke. Dan persamaan integral setelah kembali ke bentuk Z dapat kita tulis lagi menjadi begini. Sin min 1 Z per A plus C. Jadi di sini kalau soalnya identik dengan penyebutnya adalah akar A kuadrat min Z kuadrat, maka jawaban Anda adalah ini. Bisa dimengerti ya? Jadi arah Anda harus membuat soal itu identik atau mirip dengan penyebutnya ini. Dan rumusnya adalah ini. Baik, ini adalah standar 4 dan ini adalah tugas yang harus Anda kerjakan. Baik, ini kita masuk ke dua standar dulu biar Anda tidak terlalu bingung dan pelajari lagi dan semoga Anda mengerti bagaimana caranya untuk menjawabnya. Terima kasih Anda telah mendengar materi saya dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.